Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyuda dari kelas 12 MIPA 2 absen 27. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengingkaran kewajiban, terutama pengingkaran kewajiban pada bidang pertahanan beserta contoh kasusnya. Oke, langsung saja kita mulai. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dilaksanakannya kewajiban disebut pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Warga negara yang baik harusnya menyadari betapa pentingnya kewajiban yang harus dijalani pada akhirnya adalah untuk kemajuan negara. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau warga negara asing. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Pertahanan dan keamanan negara dalam UUD NRI tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Berikut contoh kasus pengingkaran kewajiban dalam bidang pertahanan. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau disingkat TPNPB-OPM, Sepi Sambom menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo setelah terbunuhnya 4 prajurit TNI di Maibrat, Papua Barat. Sepi juga menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan yang menyebabkan TNI tersebut terbunuh. Sepi mengklaim bahwa pihaknya sempat menerima laporan dari Panglima Kodam Sorong Raya Deni. Sepi mengatakan bahwa penyerangan tersebut merupakan bagian dari perang pembebasan Papua Barat yang dilaksanakan oleh pimpinan TPNPB. Sepi meminta agar pemerintah menarik pasukannya dan menghentikan operasi militer di wilayah Maibrat. Dia juga meminta agar Presiden Jokowi menggelar perundingan membahas hak-hak politik Papua Barat. Oleh karena itu, kami dengan tegas menyampaikan kepada pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo agar segera hentikan operasi militer dan kami duduk di meja perundingan, kata Sebi Senin tanggal 6 September 2021. Sebi juga mengungkapkan bahwa Indonesia selalu melakukan operasi militer dengan brutal dan menyebabkan masyarakat sipil menjadi korban. Oleh karena itu, kami meminta perhatian semua pihak, baik pekerja HAM, gereja, masyarakat internasional, dan PBB. Karena Indonesia selalu melakukan operasi militer, selalu dengan brutal dan bengis. Masyarakat sipil menjadi korban penangkapan sewenang-wenang. Pembunuhan di luar prosedur hukum ini sedang terjadi dan akan terjadi, kata Sebi. Sekali lagi, Presiden Joko Widodo, kami mengingatkan untuk Anda membuka diri di meja perundingan untuk bicarakan hak status politik bangsa Papua Barat di bawah pengawasan PBB, sambungnya.
Sudah jelas ya, jika ancaman ini termasuk pelanggaran kewajiban dalam lingkup mempertahankan negara dan terbunuhnya tentara TNI tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.